Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam apel pagi kali ini. Salawat serta salam kita tidak lupa haturkan serta curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti zaman saat ini. Dalam video kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Seberapa Jauhkah Kita Membutuhkan Al-Quran. Kalian pasti tahulah bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, yang berarti bahwa Al-Quran itu sangat kita butuhkan. Jadi di sini aku bakal ngasih salah satu contoh ya, yang berkaitan lah ya kalau menurut aku. Jadi di umur kita saat ini banyak orang mengalami fase jatuh cinta. Kalian tahu nggak caranya bertindak dalam menyikapi hal ini? Aku pernah dengar dari seseorang, aku lupa, mohon maaf. Intinya kita harus berpuasa. Maksudnya berpuasa itu apa sih? Jadi kita harus menahan diri kita untuk tidak berpacaran. Di sini aku berbicara tentang pacaran yang sebelum menikah. Kalau yang setelah menikah itu sih nggak kenapa-napa. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa pacaran sebelum nikah itu termasuk zina. Zina apa aja sih yang ada di dalam pacaran itu? Aku bakal nyebutin salah tiganya. Jadi aku bakal nyebutin 3 zina yang ada di dalam pacaran itu. Yang pertama ada zina mata. Zina mata itu ketika kita berpandangan kepada yang bukan mahram. Kemudian ada zina hati, yaitu ketika pacaran kita menyukai seseorang yang bukan mahram kita. Kemudian ada zina persentuhan. Aku kurang tahu, maksud aku lupa kata lain selain yang zina persentuhan itu apa. Intinya tuh ketika kalian kena lagi nih yang bukan mahram, itu tuh dosa. Ya kalau misal sengaja ya, kalau misal nggak sengaja sih ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadiin sengaja gitu. Di sini aku bakal ngasih tahu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zina itu apa. Maksud aku bukan gitu ya, maksud aku ada salah satu ayat yang ngasih tahu bahwa zina tuh nggak boleh, mendekati zina tuh nggak boleh gitu. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam surat itu dikasih tahu kan bahwa mendekati zina itu tuh nggak boleh. Lakuin zina apalagi, jelaslah nggak boleh. Jadi kalian tahu kan maksud aku? Kalau misalnya nggak tahu, jadi aku bakal nyimpulinnya. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu tuh nggak boleh pacaran ya. Karena apa? Karena tadi itu tuh banyak banget hal buruknya. Habis itu dosanya juga ditanggung sama orang tua. Kalian sayang nggak sih sama orang tua? Ya kalau nggak sayang sih ya udah, intinya puasa dulu aja, tahan dulu aja. Karena apa? Karena Allah udah tahu kapan kita ketemu jodoh kita. Jadi kalian nggak perlu lah lakuin dosa gitu. Jadi gitu aja sih dari aku.
Mohon maaf bila ada salah, yang salah datangnya dari aku dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kata lain selain yang zina bersentuhan Pak. Intinya tuh ketika kalian kena kayak gini yang bukan mahram, itu tuh dosa. Ya kalau misal sengaja ya, kalau misal nggak sengaja sih ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadiin sengaja gitu. Di sini aku bakal ngasih tahu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zina itu apa. Maksud aku bukan gitu ya, maksud aku ada salah satu ayat yang ngasih tahu bahwa zina tuh nggak boleh, mendekati zina tuh nggak boleh gitu. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam surat itu dikasih tahu kan bahwa mendekati zina itu tuh nggak boleh. Ngelakuin zina apalagi, jelaslah nggak boleh. Jadi kalian tahu kan maksud aku? Kalau misalnya nggak tahu, jadi aku bakal nyimpulin ya. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu tuh nggak boleh pacaran ya. Karena apa? Karena tadi itu tuh banyak banget hal buruknya. Habis itu dosanya juga ditanggung sama orang tua. Karena saya nggak sih sama orang tua. Ya kalau nggak sayang sih ya udah. Intinya puasa dulu aja, tahan dulu aja. Karena apa? Karena Allah udah tahu kapan kita ketemu jodoh kita. Jadi kalian nggak perlu lah ngelakuin dosa gitu. Jadi gitu aja sih dari aku. Mohon maaf bila ada salah, yang salah datangnya dari aku dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.